Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan press release oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Juam, 24/2, malam, tersangka baru itu bernama lengkap Sane Lukas Rotua Pangandian, Lumban Toruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Sane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar, KJP, Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Sane tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Sane juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan press release oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Juam, 24/2, malam, tersangka baru itu bernama lengkap Sane Lukas Rotua Pangandian, Lumban Toruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Sane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar, KJP, Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Sane tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Sane juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sane Lukas Rotua dengan pasal 76 C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Sane tidak dijerat pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari, dibatalkannya penerapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Dia membiarkan peristiwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh MDS, jelas Ade Ari kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Ia menyebut bahwa Sane tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian, saat dipamerkan di press release, Sane tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media.